Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Putri Maharani dengan NIM 2209025011010. Yang saya hormati selaku dosen pengampu perpajakan 1, Ibu Fajriani Asis, SPD, MSI. Saya akan mempresentasikan materi pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, definisi pajak penghasilan pasal 25, yaitu ketentuan pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang penghitungannya besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan: yang pertama, wajib pajak membayar sendiri PPh pasal 25. Yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Cara menghitung besar PPh pasal 25 yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Beberapa masalah atau kasus untuk besarnya PPh pasal 25 yaitu angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25, yaitu Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila: yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari bulanan sebelum pembetulan. Yang terakhir, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Angsuran PPh pasal 25 bagi WP baru, Bank BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lainnya, dan WP orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang pertama, PPh pasal 25 WP Bank. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan tersebut dikurangi dengan PPh pasal 22 yang dipotong dan atau dipungut sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Yang kedua, PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan. Wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank, yaitu wajib pajak lainnya yang berdasarkan dengan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Yang selanjutnya disebut wajib pajak lainnya adalah wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa selain bank adalah laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa dan atau otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan
dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan periode yang dilaporkan angsuran PPh pasal 25. WP BUMN dan WP BUMD. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD selain wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja dan angsuran pendapatan RKAP. Tahun pajak yang bersangkutan telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotong dan atau pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. WP orang pribadi pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tunggal wajib pajak. Wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru terdaftar pada 1 tahun pajak termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilan usaha dan atau perubahan bentuk badan usaha. Yang keenam, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak dalam rangka pemekaran usaha. Angsuran PPh pasal 25 untuk seluruh wajib pajak hasil pemekaran usaha ditetapkan sebesar angsuran PPh pasal 25 sebelum pemekaran usaha. Angsuran ditetapkan sebesar angsuran berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan. Yang terakhir, angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha pada tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha. Contoh PPh pasal 25. Pada tahun DABAS memperoleh penghasilan teratur sebesar 52 juta, sedangkan penghasilan tidak teratur ABAS tahun 2018 adalah sebesar 18 juta. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 pada tahun 2019 ABAS adalah hanya dari penghasilan teratur saja, sebesar 52 juta. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.